Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmatasy syaikh ihduri lana bihadzal mahdari wal ta'ti fi binadratin biha analu wa thari wal takshifi ma hammana min maradin wal faqri wabtah alaina rabbana ma fihi khairul umuri wamnun alaina bil ghina wa bil ulumil ghurari salli wa sallimil ila ala nabiyil azhari Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zumari faqad qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin qala wa anna dunya kullaha la asla laha. Kewajiban orang tua kepada anak yang sudah Imam Ghazali sebutin dalam kitab ini, dikala besar tempo-tempo madag-madag mancan-mancan itu anak udah gede, si bapak dianjurin bilangin itu anak dari kecil, dibiasain jarang makan enak, tidur di tempat yang kasar, enggak diperkenankan emas dan perak sama sutra, yang enak-enak dijauhin, ngajarin anak biar nanti begitu dewasa dia punya sifat zuhud, dia jadi gampang ridho. Begitu tuh anak udah dewasa, si orang tua kudu nyeritain hikmah kenapa anak kecil saat dia dalam masa pertumbuhan diajarin, dibiasain dengan perkara-perkara yang kagak enak. Kapan-kapan nih anak jadi orang susah, dia nggak kaget banget. Emang dari zaman bocah kecil asal sekolah ngompreng naik metro, ya enggak? Jangan diantar mulu pakai BMW, pakai mobil kijang. Ntar kalau udah gede, kapan-kapan dia kagak jadi orang kaya, dia mesusah udah biasa. Ini lagi-lagi yang diutamakan oleh Imam Al-Ghazali, di mana pendidikan Islam itu berorientasi pada pendidikan batin yang diutamain. Agar dari kecil nih anak punya amaliyah qalb, ya, wadirwatun min amalil qalbil ali mitlur ridha wazuhdi wa tawakkuli afdalu indallahi min ajbali samikhna min dhahiril a'mali. Dari kecil udah diajarin zuhud, udah diajarin ridho, udah diajarin sifat tawakal. Wadirwatun min amalil qalbil ali, puncak ketinggian amaliyah hati. Mitlur ridha wa zuhdi wa tawakkuli, seperti ridho, merasa puas dengan apa yang ada. Wa zuhdi, ya, enggak kembembat sama glamornya dunia. Wa tawakkuli, usaha yang maksimal lalu menyerahkan secara total kepada Allah. Itu amaliyah hati. Abdullu indallahi min ajbali, lebih utama di sisi Allah dari menggunungnya. Samikhna min zahiril a'mali, lebih utama dari tumpukan gunung-gunung besar berupa amaliyah zahir. Dari kecil udah diajarin banyak sabar, zuhud, qanaah, tawakal. Udah gede orang tua bilangin hikmah daripada disuruh susah duluan, ya. Kapan-kapan jadi orang kaya emang dari dulu susah, jadi kagak kaget dan punya kepekaan sosial lebih tinggi. Ini kan orang kaya yang kaget lah, kayak orang buta baru melek, ya enggak? Begitu dapat duit apaan aja dibeli, ya. Itu namanya orang kaya buta baru melek, disebut OKB, orang kaya baru. Kaget kalau dia dengkreng bukan di pinggang, diketek. Masya Allah.
Nih yang Imam Ghazali kata. Dan tanamkan anak itu wa annad dunya kullaha la aslalaha. Sesungguhnya dunia semua-muanya, segala isi-isinya, la aslalaha, tidak ada upas-upasannya barang dikit. Ajarin keyakinan kepada anak kita bahwa akhirat nggak ada tandingannya sama dunia. Seujung kuku hitam nggak ada dunia bisa sembabat sama akhirat. Wa anna dunya kullaha la aslalaha. Tanemin itu kecintaan dia kepada akhirat. Ya. Idla baqa alaha, karena nggak ada kekekalan di dunia ini. Ya, banyaknya harta, banyaknya pengikut, ujung-ujungnya bakal kita tinggalin. Wa annal mauta yaqta'u na'imaha, dan kematian itu akan memutuskan segala nikmat-nikmat keduniaan. Jangan kata pakai mati, kita sakit aja juga. Apa yang kita bisa perbuat? Nikmat udah kagak sempurna lagi kita rasain. Ya enggak? Baru dikasih sakit tuh. Maran-maran lagi sehat, apaan aja kita makan. Apaan aja digegares. Begitu isitnya bengkak, la ilaha illallah, makan Kentucky udah kayak gigit jengkol bewek pakai membal. Ya, apalagi udah kena penyakit stroke. Jangan kata stroke, segerobak aja juga berat, apalagi stroke. Ya, tuh bini cakep, sayang udah stroke, udah ngampleh. Ya Allah, itu baru sama penyakit. Gigi ngebut, ya, penyakit beruntun datang, perginya lama banget. Kematian itu memutuskan segala nikmat-nikmat dunia. Wa annaha, dan sesungguhnya dunia daru mamarin, tempat yang dijadikan sebagai lewat saja. La daru maqarrin, bukan sebagai tempat yang tetap. Ya. Wa annal akhirata daru maqarrin, sesungguhnya akhiratlah tempat yang kita bakal tempatin. La daru mamarin, bukan tempat yang sekedar kita lewatin. Kehidupan abadi, ya, laksana orang hidup di dunia, ya dia bakal pulang kampung. Kampungnya dia di mana? Negeri kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Wa annal mauta muntadharun fi kulli sa'atin, dan sesungguhnya kematian itu dinanti-nantikan dalam setiap saat. Wa annal kayyisal aqila, sesungguhnya orang yang cerdas dan berakal, man tazawwada minad dunya lil akhirah, adalah orang-orang yang menjadikan bekal dunianya untuk akhirat. Al mu'min yatazawwad wal kafiru yatamatta. Orang mukmin dia punya harta, hartanya ini dia jadikan wasilah buat dia nyampe kepada kebahagiaan akhirat. Rajin sedekah, ya, rajin beramal, sehat yang dia dapat, nikmat yang Allah berikan, semuanya itu dijadikan fasilitas buat menggapai kebahagiaan akhirat. Wal kafiru yatamatta, adapun orang kafir punya harta dia poya-poya, ya enggak, makanya mainnya lain. Kalau dia banyak duit, orang mukmin dia punya duit, oh masjid mana nih, banyak banget masjid di Jakarta yang masih ngecrek di jalanan, kaso sama bambu banyak tuh masjid masih ditunjang, udah kayak aki-aki berobat belum baik-baik masih berobat jalan. Wah, dia sumbangin pesantren, dia sumbangin masjid, musola, ya, madrasah-madrasah, yatim piatu, janda. Dia punya duit, dia berbagi manfaat kepada hamba Allah. Ya tazawwad,
Kalau orang kafir begitu punya duit, wah, malam minggu bukan di masjid, sono di pela-pela. Ya. Dia nyenengin kepuasan batinnya. Dia punya tanah, ada masjid. Masjid pengen ngelebarin. Wah, kalau orang mukmin emang dia masih ada aset-aset yang lain, ya udah dah. Separuh aja, hitung-hitung gue beramal lah begitu. Kalau orang kafir, orang munafik lah kagak mau, lantar dulu, ya enggak, untungnya berapa nih, nah, itu lain lagi, ya gitu. Hatta ta'zuma indallahi darajatuhu, sehingga menjadi besar di sisi Allah derajatnya, pangkat dia banyak ibadah. Dia punya keyakinan dunia bakal ditinggalin. Orang itu kagak bakalan bisa jadi orang bener kalau dia masih punya anggapan dia masih hidup besok. Orang itu kagak bakalan jadi orang bener manakala dia menganggap akhirat kagak ada. Makanya keyakinan yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kepercayaan kepada hari akhir itu ditekankan. Sulit orang beramal kalau dia belum yakin sama akhirat. Sulit jadi orang baik kalau dia belum yakin dirinya bakal mati. Ini Imam Ghazali kata, talqin itu anak, baptis itu anak, biar sama akhirat dia kenal betul. Zuhud, sifat-sifat menghilangkan hubud dunia, wa tattasi'a fil jinani ni'matuhu, dan menjadi luas di sorga akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, ibadahnya makin banyak, derajatnya makin tinggi, kelas sorganya juga makin khusus. Fa idza kana nusyu'u salihan, apabila pertumbuhan anak itu baik, kana hadal kalamu indal bulughi waqi'an, maka ucapan-ucapan tersebut ketika nanti anak itu balik waqi'an, memiliki pengaruh besar, mu'atsiran, memberikan bekas, najian, yang manjur. Begitu ditanamin dari kecil sifat-sifat yang baik, amaliyah qalb, kecintaan kepada akhirat, sifat zuhud dan yang lain-lain, itu omongan kalau emang bocahnya bocah baik, orang bener, maka perkataan itu akan membekas dalam dirinya. Yathbutu fi qalbihi, mantap di hatinya, kama yathbutun naqsyu fil hajari, sebagaimana tetapnya ukiran-ukiran itu yang dituliskan pada batu. Kalau emang bocah Allah takdirin jadi orang bener, nasihat itu banyak manfaatnya, punya pengaruh yang luar biasa. Wa in waqa'an nusyu'u bi khilafi dzalika, maka jika terjadi pertumbuhan anak itu berbeda dengan yang demikian, hatta alifas sabiul la'ba, sehingga anak itu lebih suka untuk bermain, wal puhsya, mengeluarkan kata-kata kotor, wal wiqahata, punya sifat kurang ajar, wasyarahat ta'ami, rakus sama makanan, wal libasi, demen dandan. Kalau dia perempuan udah gede demen buat bebujuran, ya enggak, mau pakaian demen banget, ada yang jahitnya aja pakai 3,5 juta. Wa tazayyuni, demen berhias, yang dia tampilin, yang dia utamakan cuman dandanan fisik, casingnya, batinnya rusak, na'udzubillah. Itu yang kata Imam Ghazali, kagak bisa didandanin tuh. Kalau batinnya udah rusak, sulit didandanin. Laksana kain bukan robek, terbakar. Kalau robek bisa dijahit, ditambal. Kalau terbakar, kain BHS, masa mau ditambal sama gajah duduk? Kagak bisa. Ya, nih batin kalau udah rusak susah diolah. Nih. Wattafahuri,
wal libasi wat tazay wal pusha wal wiqahata wa syarahat ta'ami wal libasi wat tazayyuni wat tafakhuri. Kalau atopnya ke syarahat ta'am, ya, demen banget ngoleksi pakaian, mengutamakan dandanan lahiriah, ya, bebujuran, wat tafakhuri, demen berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, yang dia nilai sebagai kelebihannya. Naba qalbuhu, maka orang itu hatinya akan jauh. Naba ay ba'uda an qabulil haqqi, begitu dia udah gede hatinya jauh, hatinya keras, dinasehatin susah. Laksana baskom nih, pantatnya di atas. Kalau pantatnya di atas baskom, jangan kata kita seblokin pakai gayung air, hujan 7 hari 7 malam, dalamnya kagak bakal basah. Orang pantatnya di atas, ya. Jadi kalau sifat batinnya udah ketutup, udah susah dibersihin. Nabwatal haiti, seperti jauhnya tembok, anitinil yabisi, ketika dilemparin pasir yang kering. Tembok kalau ditemplogin pasir yang basah, udah ada adukan, begitu templogin nempel, ya enggak. Tapi kalau emang batinnya rusak, mau dijejelin kayak apa juga, laksana tembok, dia ditemplok pakai pasir yang kering, pada murah, taruhnya nempel juga kagak lama, ya enggak, ketiup angin pada rontok semua kalau batinnya udah rusak. Sehingga Imam Ghazali mengatakan fa'awailul umuri, maka perkara-perkara yang kudu diutamakan, hiyallati yambagi antura'a, yaitu perkara-perkara yang wajib untuk dijaga. Anak kita jaga, ya, kita isolasi dari pengaruh-pengaruh luar yang bakal ngerusak, ya, pergaulannya, di mana habitat dia main. Susah itu anak mau rajin sholat kalau temennya kagak pada sholat, temennya tukang mancing, sama sembahyang hukumnya makruh. Lah anak kita ngikut main sama yang kagak sembahyang. Na'udzubillah. Ini Imam Ghazali kata, ini yang paling penting. Anak ini di rumah, ya, dia belum bisa ngomong-ngomong kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan buruk, melainkan dia tahu dari luar. Pergaulan ini luar biasa, sampai diriwayatin ini ada orang soleh, kemana-mana dia ngajak anaknya, ulama besar, orang soleh, min jumlati auliyaillah. Ini si wali ini emang sering dakwah kemana-mana, dia ngajak anaknya. Satu saat ini wali nyampe di satu daerah, yang di daerah itu banyak orang pelitnya. Begitu nih si wali nyampe, orang kampung situ nggak open sama kiai, nggak open sama ustadz. Jangan kata pakai ditanjain nginep, mukanya aja asem. Jangan kata pakai ngasih fasilitas, raut mukanya aja kagak enak dilihat, mukanya pada semblep, ya. Akhirnya ini wali nyewa tempat. Begitu malam-malam sembahyang malam, ini wali baca doa, anaknya ada di belakang. Allahumma tsabbithum fi diyarihim, Allahumma tsabbit hadhil bilad, ahla hadhil bilad fi diyarihim. Ya Allah, tetapkanlah orang-orang yang ada di kampung ini biar dia jangan kemana-mana. Anaknya ngingetin, itu wali babanya baca doa berulang-ulang. Ya Allah, orang kampung sini biarin di kampungnya aja, jangan kemana-mana. Allahumma tsabbit ahla hadhil bilad fi diyarihim.
Nggak lama di kampung itu. Mau dakwah susah, orang pelit. Ya enggak? Pindah ke kampung sebelah, sungguh sangat bedanya. Kampung sebelah sama kiai sama ustadz luar biasa. Takzimnya ya. Bukan hanya ditempatin di satu tempat, fasilitasnya dikasih, makanan semuanya secukupnya. Ini malam-malam si wali tahajud, dia baca doa, Allahumma farriq ahla hadhil biladi an diyarihim min diyarihim. Ya Allah, ini orang kampung ini, bikin mereka ini bertebaran di muka bumi. Ini anak kedenger, temen anaknya bingung. Lempengan kampung yang kemarin disuruh tetep jangan kemana-mana tuh penghuninya. Lempengan ini kampung yang baik kok disuruh pada bubar dari kampungnya. Akhirnya anaknya besok paginya nanya, wahai ayahku, saya mau nanya, di kampung yang kemarin kok doanya supaya orang kampung kemarin jangan kemana-mana. Lempengan kampung ini yang orangnya baik kok disuruh pada bubar. Bapaknya tersenyum. Apa kata bapaknya? Ya waladi, innal bukhala'a idan tasharu fil biladi wa tafarraqu la ja'alu man yuqabiluhum bakhilan. No di kampung ono gue doain orang kampung yang pada pelit biar jangan kemana-mana. Sebab kenapa? Orang-orang pelit kalau dia main kemana-mana, dia ngayap kemana-mana, pasti orang yang bertemu dengan si orang pelit itu bakal ketularan pelitnya. Lempengan kampung yang baik, aneh berdoa kepada Allah biar dia bertebaran di muka bumi, jangan di kampungnya aja. Li'annal qurama'a law intasharu wa tafarraqu an biladihim la ja'alu man yuqabiluhum qurama kariman. Orang dermawan aneh minta sama Allah biar pada bertebaran. Karena kalau orang baik pada bertebaran di muka bumi, setiap orang yang ketemu sama dia bakal ketularan baiknya. Jadi temen ngaruh. Ya. Ya Allah. Nih yang Imam Ghazali suruh. Fa inna sabiyya bi jauharihi, maka sesungguhnya seorang bocah dengan esensi yang ada pada dirinya, khuliqa qabilan lil khairi wasyarri jami'an, diciptakan bocah itu menerima kepada sesuatu yang baik dan buruk secara bersamaan. Apa yang dia lihat, apa yang dia ajarin, apa yang dia dengar, bocah bakal ngata, bakal praktekin. Ini saking polosnya bocah, laksana gelas kosong, tergantung buah-buah emaknya, tergantung lingkungannya, pembentukan karakter. Wa innama abawahu yumilani bihi ila ahadil janibaini, hanya saja kedua orang tuanya lah yumilani yang membuat anak itu cenderung bihi dengan anak itu ila ahadil janibaini, kepada salah satu dari dua sisi, mau yang baik mau yang buruk, itu bagaimana orang tua mendidiknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu, setiap bocah yang dilahirkan alal fitrah, dalam kondisi suci. Wa innama abawahu, hanya saja dua orang tuanya itulah yuhawidanihi, dapat menjadikan anak itu Yahudi, wa yunassiranihi, dan dapat keduanya menjadikan anak itu jadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan dua orang tua itu juga punya potensi menjadikan anaknya itu majusi, penyembah api. Jadi tergantung orang tua, tergantung lingkungan. Ring pertama keluarga, ring kedua masyarakat. Ya, sulit anak itu menjadi baik
kalau dalam keluarga itu sendiri jauh dari nilai-nilai agama. Sulit orang itu baik ketika lingkungan semuanya itu karakternya nggak baik. Ya, makanya Nabi pakai kholwat, ulama-ulama pakai kholwat. Karena kalau di situ aja, yang namanya jalan di tempat becek, biar kata kain kita, celana panjang kita gulung lah kepancretan. Nah itu pergaulan yang buruk, kudu dilindungi anak-anak kita. Walaupun bagaimana tempat habitat sepak terjang anak kita ditentuin oleh pergaulan dalam keluarga, interaksi dalam keluarga, masyarakat, kawan-kawan, kepada siapapun. Ini yang dapat bentuk tabiat dia. Ya, walaupun dalam hadis disebut orang tua karena habitatnya dari kecil di rumah. Entah dia gede-gedean main, nah itu ilmu pergaulan dia dapat dari teman-temannya. Ya, yang dikata anak udah kayak kelapa jatuh dari pohonnya. Anak laksana pohonan udah kayak buah, kagak jauh jatuhnya melainkan dari pohonnya. Kita kan kenal kelapa di pasar, cuman sebelum di pasar dia kan jatuh dulu di situ. Ya, pergaulan itu membentuk. Ya, interaksi kebiasaan di rumah itu banyak membentuk karakter anak itu sendiri. Ini hadis ngomongin tentang pengaruh besar lingkungan di mana anak itu berada, bentuk karakter dia. Qala Sahlu bin Abdillah At-Tustariyu, berkata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, ulama besar dari Persia ya. Tustar itu di dekat Kazakhstan. Kuntu wa ana ibnu talati sinina. Dulu ketika saya sejak umur 3 tahun, aqumu billaili, saya udah sering bangun malam. Jadi banyak para wali yang memang kelihatan kewaliannya udah dari kecil. Sebagaimana Nabi punya irhas ya, masih bocah keluar biasaan Allah tentuin pada Nabi. Rubuhnya patung-patung Kisra, padamnya api yang ada di Persia yang disembah, itu bagi Nabi. Wali juga ada begitu, kejadian-kejadian aneh pada diri sang wali. Dari kecil tanda-tanda kewaliannya udah kelihatan. Ini Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari dari kecil udah sering bangun malam. Ya, kayak Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, begitu dia datang ke rumah ulama besar, apa kata tuh ulama? Nih ulama punya ainul basirah. Kata tuh ulama, wah ini dia nih bocah yang entar kalau udah gede punya amaliyah sembahyang sunnah tiap malam 1000 rakaat. Imam Abu Hanifah masih ingusan, masih bocah, tapi tuh wali ngelihat Imam Abu Hanifah, dia kata ini dia nih bocah yang ntar kalau udah gede punya amalan sembahyang malamnya 1000 rakaat. Ternyata prediksi si wali itu bener adanya. Imam Abu Hanifah termasuk daftar list ulama yang punya amalan setiap malam sembahyang sunnahnya 1000 rakaat. Ya. Fa'anduru ila salati khali Muhammad bin Siwarin, maka aku melihat kepada solat yang dilakukan oleh saudara ibu saya, namanya khol, jamaknya akhwal. Ya, habaib kalau nyebut habaib zaman dulu pada kawin sama orang pribumi, dia nyebut saudara emaknya akhwal dari khol. Khol itu saudara dari emak, min jihatil namanya khol, jamaknya akhwal. Oh dia jamaah apa akhwal? Oh dia bukan jamaah, dia akhwal. Itu dari kata khol ya. Khol itu saudara emak. Namanya Syekh Muhammad bin Siwar Al-Basri, dari kota Basrah. Sebab ada juga ulama namanya Muhammad bin Siwar Al-Kufi.
Kalau Muhammad bin Siwar Al-Kufi ahlul hadis. Imam Abu Daud punya sanad dapat hadis dari jalur Al-Imam Muhammad bin Siwar Al-Kufi, muhaddits. Ya. Nah, kalau yang ini Al-Basri, buat bedain. Jangan sampai salah. Kalau ini minal mutasawwifin. Kalau yang Al-Kufi minal muhaddisin, min rijali sunani Abi Daud. Kalau ini min rijali mutasawwifah. Kudu dibedain. Makanya kalau kita belajar kitab hadis ngomongin tentang tobakot, ada kitab namanya Al Asma wal Kuna. Banyak nama-nama ulama yang kembar namanya. Namanya sama, nama buah-buahnya sama, nama engkongnya sama, kampungnya sama. Jangan sampai salah nih. Ya, itu tugas ulama. Faqala li yauman, pada suatu hari dia berkata kepadaku. Ini si ponakan ngelihat mamangnya sembahyang malam mulu. Kata si paman, ala tadhkurullah alladzi khalaqaka. Ketahuilah olehmu, hendaklah kau berzikir kepada Allah yang menciptakan engkau. Jangan tidur mulu, kudu zikir. Fakultu, maka aku bertanya, kaifa adzkuruhu, bagaimana cara berzikir kepada Allah? Qala, pamannya menjawab, qul biqalbika 'inda taqallubika fi thiyabika. Qul, bacalah biqalbika, dengan hatimu. Diajarin zikir khofik, diajarin zikir qalbi. Yang pertama nih, fil bidayah, zikirnya zikir qalbi yang diajarin sama pamannya. Ucapin aja di dalam hati. Inda taqallubika, saat engkau lagi berbolak-balik di kasur, ya, lagi rebaan, lagi mau tidur angkob-angkoban, fi thiyabika, saat kau memakai selimutmu, pakaianmu, lagi di tempat peraduan tidur. Baca nih dalam hati. Talata marratin, cukup 3 kali. Min ghairi an tuharrika bihi lisanak, tanpa gerakin lidah. Cukup dalam hati baca 3 kali. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Ini 3 kalimat, baca dalam hati aja, jangan digerakin lisan. Allahu ma'i, Allah itu bersamaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah itu memandang diriku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan diriku. Baca itu 3 kali malam, tiap malam baca. Fakultu dzalika layaliya, maka saya amalin itu beberapa malam. Summa a'lamtuhu, kemudian saya laporan sama si paman, saya kasih tahu itu amalan itu saya udah amalin. Faqala, maka si paman menjawab, qul fi kulli lailatin sab'a marratin, dari 3 naik, baca amalan yang tadi tiap malam 7 kali. Jadi ada tadrij, ya, enggak sekaligus dikasih banyak, dikit dulu. Amalan-amalan wali kan begitu, jangan kasih banyak baru mau mulai wirid, amalannya pakai ribuan, lah overdosis. Ya, wali juga bijak, dikit-dikit dulu 3 kali. Zikirnya zikir qalbi, dalam hati aja. Udah diamalin, udah mantep, ditambahin, dosisnya ditinggiin. Kalau baru meriang doang mah puyeng, obat warung aja dulu. Ya enggak, jangan dimasukin ke UGD. Meriang doang. Ya, dosisnya yang kecil aja kasih. Ini pertama bilangannya 3. Sekarang ditambahin 7. Jadi wiridan wali, baca sholawat sekian ratus, baca asma sekian ribu, itu ada asrornya. Jangan sembarangan. Bukan berarti disuruh 1000 kalau kelebihan atau kurang tekor, bukan. Itu ada asrornya.
Syekh Al-Jabarti dalam kitab Ajaibul Athar, cari tuh kitab namanya Ajaibul Athar fit Tarajumi wal Akhbar, 2 jilid. Dia ceritain tentang ulama-ulama pada abad 12 dan 13. Untuk kajian-kajian biografi ulama nih kitab sering dikutip ulama. Profesor Dr. Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama Nusantara banyak mengutip dari kitab Ajaibul Athar. Karena apa? Ulama-ulama Indonesia abad 16-17 Masehi banyak punya sambungan transmisi kepada ulama-ulama yang ditulis oleh Syekh Al-Jabarti. Itu kitab penting. Ya. Dia ceritain ada wali namanya Syekh Amir bin Muhammad Al-Wasabi Al-Yamani dari Yaman. Ini wali amalannya Asmaul Husna. Dia baca kitab, ada amalan-amalan aulia, bilangan-bilangannya tertentu. Satu malam dia wiridan, dia baca tuh bilangan tertentu. Didatengin sama khodam tuh wiridan. Salni hajatak wa ma turidu. Ente minta. Hajat ente apa? Ane bakal nolongin ente. Kata dia apa? La uridu syai'an, ane cuma mau baca doang. Ngapain ente datang? Kata nih si jinnya, wa antal ladzi wal wirdul ladzi turatibuhu yastad'i huduri. Ente asal tahu aja, wiridan dalam jumlah sekian yang ente baca itu yang nyebabin ngundang ane ke tempat ente. Kalau emang ente mau hajat ente apa? Aneh nggak mau apa-apa. Kalau emang ente nggak mau apa-apa, wiridannya tambahin atau kurangin. Zid awinkus, tambahin atau kurangin, biar gua kagak datang. Gara-gara lu sebut nominalnya segitu, passwordnya segitu, khodamnya datang. Ya, zid awinkus. Besok-besok kalau baca ente lebihin biar aneh nggak datang, atau ente kurangin. Jadi jumlah yang udah ditetapin nama aulia udah tajribah, tereksperimen. Nggak boleh dilebihin. Kalau emang dia kata istighfarnya cepet, lah cepet. Aku tambahin biar ganjil. Nggak boleh. Ngerusak asror. Asror. Harjem sekalian. Ya. Disuruh baca 3. Amalin. Disuruh baca 7. Batasan-batasan bilangan tertentu ada jul muayyan, itu ada khawas wa asrar, jangan dilebihin. Sholawat nariyah emang puncaknya 444 4444, ya udah segitu. Dibaca lebih ngerusak asrar, karena orang yang ngamalin itu dalam jumlah yang tepat asrarnya keluar, nggak boleh dibaca lebih. Dalam sekali duduk, sekali majlis, ya. Nah, seperti itu. Ini kita tahu wiridan-wiridan aulia punya ketentuan, ya. Ada dosisnya masing-masing. Apa yang sering saya kerjain ya? Pengen tahu batu itu asli apa kagak? Itu pakai ayat kursi. Batu manakala ditaren tasbih, dibacain ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini batu asli. Setiap batu kita gantungin tasbih, apabila tasbihnya muter, maka itu batu asli. Ini nggak bisa dibohongin. Ayat kursi, kalau alat-alat manual yang lain itu bisa bohong. Alatnya pakai setrum, setrumnya koslet, nggak akurat. Kalau dibacain ayat kursi, mau batu, asal dia batu asli, tasbih itu bakal muter. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tapi ayat kursinya jangan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Enggak mau. Dia cuman begini-begini doang. Gitu-gitu doang tuh. Tapi kalau dibaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tuh bener. Kenapa enggak pakai bismillah? Lah, kan sama-sama ayat Quran. Kok pakai bismillah jadi kagak?
passwordnya lebih. Kita punya ATM, mau ngambil duit, passwordnya 7 digit, kita tambahin 8, sampai budak juga. Apa itu ATM rusak, kagak keluar. Bukan masalah bismillah kagak manjur. Tuh. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak mau ditambahin misalnya, berhenti. Itu udah ditajribah oleh ulama. Pokoknya selama dia batu asli, karena batu itu tunduk sama ayat kursi. Tasbih apa aja bisa. Ya, mau tasbih plastik. Ya. Ini asrul aulia, wiridan jumlah-jumlahnya. Kalau ada orang, oh masa wiridan sama Allah dihitung-hitung? Bukan dihitung-hitung. Ya enggak, ada aturannya lah. Nabi juga subhanallah 33. Ya enggak, alhamdulillah. Banyak juga bilangan-bilangan. Tawaf pakai 7. Bukan masalah dihitung, ada angka-angka tertentu yang punya rahasia. Seperti itu. Fakultu dalika, lalu saya baca demikian itu. Saya amalin, itu wiridan naik jadi 7. Summa a'lam tuhu, beberapa waktu kemudian saya kabarin paman saya. Faqala, dia jawab, kul dalika kulla lailatin ihda asyrata marratan. Baca tuh amalan 11 kali setiap malam, naik lagi dari 3, 7, 11. Faqultuhu, maka saya baca itu amalan. Fawaqa'a fi qalbi halawatuhu, maka jatuhlah, maka terdapatlah dalam hatiku itu manisnya berzikir. Sembahyang malam rajin wiridan, makin getap ngamalin wiridan, ya wiridan. Jadi pertama 3 bulan mempan, 6 dosisnya ditaikin, 7 ditaikin, belum juga 11 baru dah tuh bangun malamnya rajin. Ya, umpama 11 belum juga, mulain lagi dari 3, dari awal lagi. Emang bilangannya 3, 7, 11. Kalau yang udah 11 belum juga, balik lagi dari awal. Itu punya asrar seperti itu. Falamma kana ba'da sanatin, setelah udah ngamalin 1 tahun, yang 11, qala li khali, berkata kepada saya paman saya itu, ihfaz ma 'allamtuka, rawatin apa yang aneh udah ajarin, wadum alaihi ila an tadkhulal qabra, ya konsistenlah ngamalin itu sampai engkau meninggal, sampai kau masuk kuburan. Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah, amalan itu bakal memberikan manfaat besar kepada engkau dunia dan akhirat. Falam azal ala dalika sinin, kata Imam Sahal Abdullah Tustari, maka saya senantiasa ngamalin itu beberapa tahun lamanya. Fa wajadtuhu lahu halawatan fi sirri, sehingga aku temukan bagi wiridan itu rasa manis yang masuk ke relung jiwaku. Tadinya zohir, semangat sama ibadah. Begitu dia amalin bertahun-tahun, muncul yang namanya waridatul qalbiyah. Kalau awal rajin ibadah, begitu lama dia amalin, itu amalan punya asar, punya pengaruh. Ya, waridatul qulub. Wah, zuhudnya, qanaahnya, sabarnya itu setelah ngamalin bertahun-tahun. Summa qala li khali yauman, kemudian berkata kepadaku lagi pamanku itu pada suatu hari, ya Sahlu, wahai Sahal, man kana Allahu ma'ahu wa huwa nadhirun ilaihi wa syahiduhu ya'sihi. Wahai Sahal, siapa orang yang selalu bersama Allah, siapa orang yang selalu diawasi nama Allah, siapa orang yang selalu dipandang oleh Allah,
apakah orang itu berani untuk berbuat maksiat? Iyyaka wal ma'siyata. Jauhin yang namanya segala macam bentuk maksiat. Nasihat besar ya yang didapatkan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, sehingga beliau di waktu dewasa menjadi salah satu wali-wali besar karena mengamalkan wirid, membiasakan zikrullah, maqam muraqabah selalu diawasi oleh Allah, sehingga beliau dapat maqam musyahadah, dapat melihat rahmat dan keridhaan Allah secara langsung. Fakuntu ahlu binasi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.